Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini, kembali lagi kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan ini, marilah kita terlebih dahulu satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tiba saatnya bagi kami sekalian untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Sebelum kami membaca dan merenungkannya, kami mohon Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk mengurapi hati kami masing-masing, sehingga setiap hati kami dapat menerima kebenaran firman-Mu ini. Terlebih lagi ya Tuhan, firman-Mu dapat kami mengerti, sehingga dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada malam hari ini terambil dalam Yohanes 21 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Yang berbunyi demikian, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Ya, demikianlah pembacaan kita pada malam hari ini. Berbahagialah kita yang mau membaca, terlebih lagi mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada malam hari ini adalah mengasihi Tuhan dengan penuh. Berbicara tentang hal mengasihi. Mengasihi merupakan sebuah kata yang sering kita dengar. Terlebih lagi sering kita ucapkan di dalam kehidupan kita, terkhususnya sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Dan mungkin di antara kita sudah ada yang mau menerapkan sikap saling mengasihi ini, baik di keluarga kita masing-masing ataupun di lingkupan yang lebih luas atau di lingkungan masyarakat kita. Dan bagaimana jika ada seseorang yang mengasihi kita itu bertanya kepada kita berulang kali, "Apakah engkau mengasihiku?" Mungkin ketika kita ditanya berulang-ulang kali akan hal ini, kita akan merasa sedih
merasa tidak percaya diri, dan mungkin juga ada perasaan jengkel di hati kita. Dan kita pun bingung untuk mencari jawaban yang dapat meyakinkan orang yang kita kasihi itu bahwa kita benar-benar mengasihinya. Pada pembacaan kita malam hari ini, tepatnya di dalam Yohanes 21 ayat yang ke-15 sampai dengan 19. Hal seperti ini pun pernah dirasakan atau dialami oleh Simon Petrus, di mana ia merasa sedih ketika ia ditanyakan oleh Tuhan Yesus sebanyak 3 kali dengan pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku? Dan Simon Petrus pun memberikan jawaban yang hampir sama dari 3 pertanyaan yang diberikan oleh Yesus kepadanya. Simon Petrus pun menjawab, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Mengapa Yesus bertanya sebanyak 3 kali kepada Simon Petrus? Tentunya ada sebuah tujuan yang ingin Yesus capai dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkannya kepada Simon Petrus ini. Dan Yesus bertanya berulang kali kepada Simon Petrus karena ia ingin melihat komitmen di dalam diri Simon Petrus. Apakah Simon Petrus benar-benar mengasihi Yesus? Mengasihi Yesus secara penuh adalah mengasihi dengan tidak hanya dengan kata-kata semata, melainkan juga ada sebuah perbuatan atau tindakan nyata yang harus dilakukan sebagai tanda mengasihi Yesus secara penuh itu. Ketika ia mengasihi Yesus secara penuh, maka Simon Petrus pun harus mau mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Yesus kepadanya. Lalu apakah tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Yesus kepada Simon Petrus ini? Tugas yang diberikan oleh Yesus kepada Simon Petrus ini adalah untuk memperhatikan, menjaga dan juga menggembalakan domba-dombanya. Melalui pembacaan kita pada malam hari ini, ada suatu hal yang dapat kita pelajari. Terlebih lagi juga dapat untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita, yaitu untuk mengasihi Tuhan secara penuh. Mengasihi Tuhan secara penuh memang tidak bisa kita nyatakan hanya lewat kata-kata kita saja, melainkan mengasihi Tuhan secara penuh itu harus kita wujud nyatakan melalui perbuatan kita atau tindakan kita yang kita lakukan hari lepas hari. Tindakan apa dan perbuatan apa yang harus kita lakukan untuk mengasihi Tuhan secara penuh itu? Yaitu tindakan, perbuatan yang Tuhan kehendaki bagi kita. Sama halnya dengan Simon Petrus, di mana ia mewujud nyatakan kasih kepada Tuhan secara penuh itu melalui suatu perbuatan, yaitu dengan menjaga, mau memelihara, dan mau memperhatikan domba-dombanya dengan baik. Lalu bagaimana dengan kita sekalian, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian? Perbuatan apa yang harus kita lakukan untuk mewujud nyatakan kasih kita kepada Tuhan itu secara penuh? Perbuatan yang harus kita lakukan sebagai perwujudan atas kasih kita kepada Tuhan secara penuh itu dengan sikap rela berkorban bagi saudara-saudara kita.
terkhususnya bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan, memerlukan bantuan dari kita. Apalagi di dalam situasi dan kondisi kita saat ini, di dalam pandemi wabah virus corona ini. Ada begitu banyak saudara-saudara kita yang memerlukan uluran tangan dan bantuan dari kita. Apakah kita siap untuk memberikan bantuan dan juga uluran tangan kita kepada mereka? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sudah sepatutnya bagi kita untuk selalu siap sedia untuk mengulurkan tangan kita kepada mereka yang memerlukan bantuan itu. Hal itu kita lakukan demi mewujud nyatakan mengasihi Tuhan secara penuh itu, dan dengan mau berbagi kepada sesama kita. Demikianlah perenungan kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati dan juga memampukan kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita menyiapkan hati kita untuk menaikkan doa syafaat kita. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita satu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini, yang mengajarkan kepada setiap kami untuk mengasihi Engkau dengan penuh, dan bukan mengasihi Engkau hanya lewat kata-kata saja, melainkan lewat suatu perbuatan nyata, tindakan nyata yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kiranya Engkau berkenan untuk menolong kami semua, agar kami mampu Engkau kuatkan untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, kami pun juga menaikkan syafaat kami, terkhususnya bagi segala pergumulan jemaat kami di tempat ini, baik pergumulan pekerjaan atau usaha-usaha yang kami lakukan, begitu pula bagi pendidikan-pendidikan yang sedang kami tempuh. Kami menyerahkan semuanya kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dan juga memberikan yang terbaik, jalan keluar yang terbaik bagi kami, agar setiap pergumulan, baik lewat pekerjaan ataupun usaha kami, begitupun juga untuk pendidikan kami, dapat kami lewati dengan baik. Dan itu semua melalui pertolongan daripada-Mu saja. Begitu pula ya Tuhan, kami pun membawa saudara-saudara kami yang sedang lemah tubuh, yang sakit, dan juga dalam proses pemulihan, terkhususnya bagi Ibu Rai dan juga Ibu Kawi. Kami membawa mereka ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau melawat mereka melalui obat-obatan dan juga perawatan-perawatan yang mereka lakukan, sehingga melalui obat-obatan dan juga perawatan yang mereka lakukan dapat memberikan kesembuhan bagi mereka. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau bisa untuk memberikan kesembuhan saudara-saudara kami ini melalui obat-obatan dan juga melalui perawatan yang mereka lakukan. Dan kami pun juga berdoa bagi bangsa dan negara kami ini, di dalam kondisi dan situasi seperti ini, terkhususnya bagi pemerintah, baik dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan mereka kekuatan dan kemampuan
untuk dapat mengatasi segala persoalan yang sedang bangsa kami hadapi ini, terkhususnya persoalan mengenai wabah virus corona ini. Begitupun juga untuk tim medis, kiranya Engkau memberikan kekuatan bagi mereka dan juga kesehatan bagi mereka, sehingga mereka dapat bekerja dengan baik, dengan fokus, agar wabah dari virus corona ini dapat diberantas oleh mereka. Dan pada akhirnya Tuhan, kami membawa doa syafaat kami ini, dan kami sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tiba saatnya bagi kita sekalian untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu, untuk mengiringi persembahan kita kali ini, kita akan menyanyikan pujian Kecaplah dan Lihatlah. Sidang jemaat yang terkasih, marilah kita membawa persembahan kita yang telah kita kumpulkan ini di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, atas segala berkat yang berlimpah yang telah Engkau berikan dan juga karuniakan kepada kami semua, melalui setiap pekerjaan dan juga usaha-usaha yang telah Engkau percayakan kepada kami semua. Dan saat ini ya Tuhan, sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu, kami mempersembahkan sebagian berkat yang telah Engkau mempercayakan kepada kami semua. Kiranya Engkau berkenan untuk menerima, terlebih lagi untuk memberkatinya, sehingga persembahan yang kami kumpulkan ini dapat kami pakai untuk pelayanan di gereja-Mu ini. Dan pada akhirnya ya Tuhan, kami mohon kiranya Engkau mencurahkan berkat-Mu bagi kami semua. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.